Babul umrati lailatul hasbah wa ghairiha. Bab melakukan lempar di jumroh dan selainnya. Haddatsana Muhammad bin Salam akhbarana Abu Aisyah radhiyallahu anha dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kharajna kami semua keluar ma'a Rasulillah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bina bertepatan kami semua lihilali dzulhijjati pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Aqala maka bersabda Rasulullah lana kepada kami semua, man siapa orang ahabba yang menyukai itu orang minkum di antara kalian ayyuhilla untuk memulai ihram bil haji dengan ibadah haji falyuhilla maka hendaklah dia memulai ihram untuk haji. Waman ahabba dan siapa orang yang menyukai ayyuhilla untuk berihram umrotin dengan melakukan umroh al yuhilla maka hendaklah dia berihram di umrotin dengan umroh. Kalaulah andi, kalaulah sebenarnya aku ini ahda itu tidak memiliki binatang kurban, la ahlatu sungguh saya akan memulai ihram di umrotin dengan kata Rasul. Olat berkata Siti Aisyah, pamitna man ahalla bi umrotin, maka di antara kami ada yang sebagian untuk umroh, ihram untuk umroh, wa minna dan dari kami semua man ada orang ahalla yang memulai ihram bi haji untuk memulai haji. Akuntu dan ada aku ini mimman di antara orang ahalla yang melakukan ihram untuk melakukan umroh. Fa'adallani yaum Arafata. Maka sampailah pada hari Arafah. Wa ana haidun pada saat itu saya haid. Itu kata Siti Aisyah. Saya haid. Pasyakautu maka saya menyampaikan hal ini ilan Nabi kepada Nabi SAW. Pakola maka bersabda Nabi, urufut di umrotaki. Maka batalkanlah umrohmu. Wan puldi dan rapihkan saki ruang rambutmu. Wam tishiti dan bersisirlah. Wahali dan mulai ihramlah. Berniatlah kau ambil haji untuk melakukan haji. Kalau makana maka pada saat ada apa layatul hasbah malaman hasbah malam hasbah itu makanya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hari-hari melempar jumroh. Arsala mengutus Rasul ma'i beserta ila tan'im ke tan'im. Ahlatu maka saya memulai ihram bi umratin dengan maka umrati di tempat umroh. Ini cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu ini hadis sahih. Pada saat itu kami semua keluar menuju Mekah pada malam atau pada hari hilal. Hilal itu maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah memasuki kota Mekah. Nah, kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat, silahkan mau umroh boleh, yang mau haji boleh. Maksudnya di sini mau melakukan haji tamattu silahkan. Kalau haji tamattu kan mendahulukan umroh, baru kemudian nanti haji. Atau mau haji ifrad mendahulukan haji, baru nanti umroh. Dipersilahkan. Atau haji kiron, haji dan umroh disekaligus,kan. Jadi Rasulullah memberikan kebebasan kepada para sahabat, siapa saja yang mau melakukan beragam ibadah. Tentu ini pada haji wada. Dipersilahkan. Nah, kemudian Siti Aisyah waktu itu di antara orang yang ikut kepada Nabi dan beliau umroh. Artinya mau melakukan haji tamat. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah di sini, karena beliau sudah membawa binatang kurban, beliau melakukan haji ifrad, mendahulukan haji, kemudian nanti melakukan umroh.
karena Rasul sudah membawa binatang untuk dikurbankan. Nah, kemudian kata Siti Aisyah, di tengah jalan pada hari Arafah di sini maksudnya. Pada hari Arafah saya itu kedatangan haid. Siti Aisyah masih muda, artinya masih mengalami haid waktu itu. Maka Siti Aisyah lapor kepada Nabi SAW, Rasul saya kok haid. Maka kata Nabi, batalkanlah umrohmu, ganti saja dengan haji. Jadi artinya jadi ifrad juga Siti Aisyah dalam hal ini. Rapihkanlah rambut dan memulailah untuk memulai ibadah haji. Nanti pada saat hari-hari tasyrik 11, 12, 13 di Mina, itu Siti Aisyah disuruh oleh Nabi SAW untuk melakukan umroh dengan cara memulai umroh itu dari Tan'im. Tan'im itu salah satu tempat umroh kalau kita sedang sudah berada di Mekah. Tan'im, Ji'ronah, atau Hudaybiyah. Ada tiga tempat. Kalau kita sedang berada eh, di Mekah, maka Siti Aisyah ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Berangkatlah ke Tan'im. Kurang lebih jaraknya itu sekitar 5 kilometeran lah dari kota, dari Masjidil Haram maksudnya. Pada saat itu sedang ada di Mina, berarti lebih jauh lagi beliau. Jadi di sini yang dimaksud dengan mahsob itu adalah wal muradu biha layatul mabit, yaitu pada malam-malam mabit tanggal 11, 12 atau 13 bulan Dzulhijjah. Nah, Siti Aisyah melakukan umroh dengan memulai ihramnya itu dari kota Tanim. Ini penjelasan di sini. Wahtalafal salam dan berbeda pendapat ulama salam fil umroh ayyam haji. Boleh tidak melakukan umroh pada hari-hari haji? Warawa Abdul Razak bin Isnadi an-Hid qala suila Umaru wa Aliyun wa Aisyatu ani umratu ila hasbah faqala Umaru hiya khairun man la syai'a. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa kan melakukan umroh pada kita sedang melakukan ibadah haji. Ya, pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik kan itu wajib kita mabit di Mina. Tapi boleh tidak kita melakukan umroh? Nah, kata Sayyidina Umar tidak ada masalah. Siti Aisyah juga diperintah oleh Nabi untuk melakukan umroh pada hari-hari mabit. Maka Aisyah itu al-umroh itu ala qadri nafakoh. Melakukan umroh itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, menurut para sahabat tidak ada masalah. Tapi seperti tadi disebutkan, menurut para ulama salaf terjadi perbedaan di antara para ulama salaf. Kalau untuk kita yang gelombang satu, mau tidak mau, memang harus melakukan umroh itu pada hari-hari tasyrik. Karena tanggal 14 dan seterusnya mulai pulang. Tidak apa-apa. Toh, Siti Aisyah juga diperintahkan oleh Nabi melakukan umroh pada hari tasyrik. Tidak ada masalah. Kemudian, babu umrotin Tan'im. Mulai umroh dari Tan'im. Hadasan Ali bin Abdullah, hadasan Sufyan an Amar Pasir, Amar bin Awas bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Sesungguhnya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman ini mungkin kakak Siti Aisyah, tidak dijelaskan. Atau adik Siti Aisyah, wallahu alam. Tapi yang jelas itu kakak beradik. Mungkin kakaknya, wallahu alam. Radhiyallahu anhu akhbarhu memberitakan anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarohu memerintah kepada Abdurrahman bin Abi Bakar ayyur dipa untuk membonceng Aisyah kepada Siti Aisyah wa yumiroha dan mengumrohkan Siti Aisyah minat Tanim dari Tanim. Itu yang relatif paling dekat. Tanim itu dari kota Mekah, dari Masjidil Haram kurang lebih 5 kilometeran. Nah, kalau naik angkutan kalau sekarang di sekitar Masjidil Haram itu banyak. Waktu itu ya, sepeda angkot yang menuju Tanim, Pang dari situ.
paling 5 real. Hadatsana Muhammad bin Abdul Sana, Hadatsana Abdul Wahab bin, dan seterusnya dari Jabir bin Abdullah. Anna Nabi, sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahalla, ini sama dengan cerita yang di hadis tadi. Beliau melakukan ihram ashabu dan para sahabatnya bil haji, untuk melakukan haji. Boleh sama ahadin minhum hajjun. Tidak ada beserta para sahabat itu binatang kurban. Gerun Nabi selain Nabi SAW. Wa Tolha dan Sayyidina Tolha. Wa kana Aliyun, dan ada Sayyidina Ali Qadima, tiba lebih dahulu minal Yaman, dari Yaman. Wa ma'ahu, dan beserta Sayyidina Ali Al-Haju membawa binatang ternak untuk dikurbankan. Qala, maka berkata Sayyidina Ali, ahlatu, saya memulai ihram bima uhilla bihi Rasulullah, dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Karena Nabi, dan sesungguhnya Nabi SAW azina, mengizinkan ya sahabat kepada para sahabatnya aluha, untuk menjadikan terhadap bidat ihram mereka umrah sebagai umrah. Yaitu mereka bertawaf bil baiti, di Baitullah, summa qasiru, kemudian mereka memotong atau memendekkan atau mencukur gitu, rambutnya. Wa yahillu, dan mereka tahallul ilaman mau haji, kecuali orang yang membawa binatang ternak. Faqalu, maka berkata mereka, dan taliku, kami semua berjalan ila Mina, menuju Mina. Wadzakaru hadina yaqtulu, dan dengan kaum laki-laki. Fabalaku, maka sampai an Nabi, kepada Nabi. Fakola, maka bersabda Nabi, la istakbaltu, kalaulah aku menghadapi ambil dari urusanku, pas mastad bartu, maka saya tidak akan membelakangi atau meninggalkan ma'ahda, itu apa yang akan dikurbankan. Walau anna ma'i, kalaulah tidak ada beserta al-hajju, binatang binatang untuk dikurbankan, ahlatu, tentu saya sudah tahalul. Wan Aisyah, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadot, beliau head pada saat, maka beliau melakukan manasik haji, al manasik dengan perilaku haji, semuanya beranha, selain dia tidak lam tatub, tidak melakukan tawaf bil baiti, di Baitullah. Qala, maka berkata itu Rabi, kalau mutahurut, maka setelah suci Siti Aisyah, watafat, dan tawaf. Kalau berkata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akan tolikuna biumratin hajatin taliku haji, apakah kalian semua melakukan umrah dan haji, sedangkan aku hanya melakukan haji? Pak Amaro, maka memerintah sama seperti tadi Rasulullah Abdurrahman, kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, ayah dia supaya keluar maha beserta Siti Aisyah ila Takim, ke Takim. Pak Kamarot, maka umroh Siti Aisyah pada haji, setelah haji, setelah bulan haji. Wa anna Suraqah bin Malik, dan sungguh Suraqah bin Malik bin Syam, lakia, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi waktu itu bil Aqobah, ada di Aqobah, Jumrah Aqobah. Bahwa yarmiha, Nabi SAW itu melempar jumroh. Fakola alakum hadhi khosatan ya Rasulullah. Apakah bagi kalian semua ini khususan ya Rasulullah? Kola, menjawab Rasulullah, la, tidak. Jadi kalian semua juga harus melakukan lempar jumroh. Nah, ini ceritanya ya berulang juga dengan yang ini. Tapi ada tambahan di sini, ada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik waktu itu bertemu Nabi di tempat melempar jumroh Aqabah. Nabi sedang melempar, kemudian beliau bertanya, apakah ini khususan wahai Rasul bagimu saja? Ternyata kata Nabi, tidak, artinya berlaku juga bagi umat. Silakan lakukan melempar jumroh. Kelihatannya ini pada tanggal 10 Dzulhijjah. Melempar jumrohnya, yang dilemparkannya jumroh Aqabah saja. Yang paling besar waktu itu. Sekarang sama saja ukurannya. Nah, kemudian hadis ini memberikan berita kepada kita, wafi hadal hadis, dan di dalam hadis ini, jawajul khalwah bil maharib saparon al khadran. Bolehnya kita berkhalwah, waktu bersembunyi berdua-dua.
beserta mahram apakah pada saat di perjalanan ataupun pada saat hadir di rumah. Artinya kalau dengan mahram, mahram di sini itu yang tidak boleh nikah, tidak boleh nikah seperti kakak beradik laki perempuan atau dengan anak perempuan dengan bapak atau anak laki-laki dengan ibu, ya boleh berdua-duaan, termasuk ya di rumah katakan tidak ada masalah. Ataupun kalau melakukan perjalanan bersama-sama boleh kalau dengan mahram. Artinya yang tidak boleh nikah. Tapi kalau yang bukan mahram itu berkholwat atau berhubungan antara laki perempuan yang bukan mahramnya dilarang. Ini pelajaran tadi dari Abdul Rahman bin Abi Bakar dengan Siti Aisyah. Itu berboncengan, barangkali di depan, Siti Aisyah di belakang naik kontak. Tidak ada masalah kalau dengan mahram. Kalau bukan mahram, tidak boleh. Kemudian di hadis berikutnya, hadasana Muhammad bin Abu Sanna, hadasana Yahya, hadasana Hisham, qala akhbarani Abi, qala akhbarani Aisyah radhiyallahu anha, qala berkata Siti Aisyah, ini sama dengan. Jadi ini dalam pelajaran hadis dan ilmu mustalah hadis, hadis-hadis itu bisa bermacam-macam keluarkan oleh para ahli hadis dari jalur yang berbeda-beda, kan? Tapi beritanya sama. Nah, yang seperti ini, kedudukan hadis itu bisa disebut hadis mutawatir. Arti hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak yang tidak memungkinkan orang itu melakukan kebohongan. Al-Quran, Al-Quran itu diriwayatkan oleh banyak orang dari jalur yang banyak sehingga sahih. Ada demikian juga hadis-hadis tentang haji ini diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda walaupun beritanya sama, yaitu tentang kajian Nabi dengan para sahabat dan di dalamnya ada Siti Aisyah. Tentu yang memberitakan di sini Siti Aisyah. Tapi dari jalur-jalur yang berbeda-beda. Nanti hadis itu macam-macam. Pusing juga kalau kita mempelajari hadis. Ada yang disebut dengan hadis mursal. Kalau hadis mursal itu salah seorang riwayat dari tabiin itu tidak ada hilang. Nah, itu hadis itu kemungkinan bisa doib. Misalnya ada hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu hanya sampai sahabat saja dari Rasulullah. Atau dalam bahasa lain disebut hadis asar. Asar itu jejak dari sahabat. Nah, kalau hadis mauquf masih bisa diikuti seperti taraweh 23 rakaat. Itu kan dari sini Umar. Atau ada 2 kali pada saat sholat Jumat itu dari Sayyidina Utsman. Mau ada 2 kali. Karena kata Rasulullah ikuti para sahabat. Jaminan dari Nabi. Kemudian banyak banyak itu istilah-istilah lain seperti kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali. Misalnya Sayyidina Ali berkata begini, Laisa fataman qol hadza abi walakinna fataman qol hadza anaza. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan lihatlah bapakku, tapi yang disebut pemuda itu adalah yang berkata lihatlah aku. Ya, lebih percaya kepada diri sendiri dan punya kemampuan kan membangga-banggakan orang tuanya. Itu kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali. Nah, itu bisa disebut asar, mauquf, dikatakan hadis juga. Ada hadis marfu, itulah hadis marfu itu hadis yang sahih berasal dari Rasulullah. Atau ada sejumlah para perawinya yang meriwayatkan hadis itu terputus-putus di lingkungan tabiin atau tabiin tabiin dan sampai kepada penulis hadis. Itu hadis munqati', ada bisa 2 orang, bisa lebih, dan macam-macam istilah-istilah lain hadis itu yang saya kira kalau kita mempelajari itu tidak akan hafal dalam sehari 2 hari itu. Waktu lama baru dikatakan ngerti kita, walaupun tidak akan semuanya paham.
dengan banyak istilah. Itulah keindahan kehebatan ilmu sanad di dalam Islam yang tidak ada di tempat lain, hanya ada dalam keilmuan Islam saja. Yang menunjukkan bahwa periwayatan ini asal usulnya jelas, bisa ditelusuri. Nah, ini juga hadis yang berbunyinya sama, redaksinya sama, diriwayatkan dari jalan yang berbeda-beda. Sehingga bisa dikatakan mutawatir. Seperti ini misalnya, hadis mutawatir itu ada mutawatir lafzi, lafadznya sama, seperti hadis yang mengatakan siapa orang yang berbohong atas namaku, pada itu bukan dibuat jadi bayat apa ada benar gitu. Maka siap-siaplah dia tempatnya itu di dalam neraka. Itu hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh 70 jalan gitu kan. Ya, dengan 70 jalan itu diriwayatkan demikian banyak. Lafadznya sama semuanya dari semua para perawi hadis, bentuknya lafadznya begitu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Siapa yang berbohong atas nama Nabi gitu, maka siap-siaplah tempat tinggalnya itu nanti di neraka. Itu lafadznya persis seperti itu diriwayatkan oleh 70 jalan, 70 cara periwayatan. Kan disebut hadis mutawatir. Kemudian ada hadis mutawatir yang lain itu secara maknanya saja sama. Nah itu hadis tentang mengangkat tangan pada saat berdoa. Itu hadisnya mutawatir juga itu. Walaupun diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tapi yang meriwayatkannya demikian banyak sahabat. Seperti kita kaji sebelumnya kan, demikian banyak hadis yang meriwayatkan bagaimana Nabi kalau berdoa. Walaupun tidak semuanya, pada saat sholat kan tidak mengangkat tangan, atau berdoa yang lain tidak selalu mengangkat tangan. Tapi mengangkat tangan itu hadis mutawatir. Sehingga kita melaksanakannya. Itu secara maknanya begitu. Apalagi pada saat sholat istisqa, pada saat kemarin kita sudah bahas demikian banyak mengangkat tangan pada saat waktu haji, waktu habis melempar jumroh dan sebagainya selalu begitu kan. Itu hadis mutawatir diriwayatkan oleh demikian banyak jalur sehingga meyakinkan tidak mungkin berbohong para perawi hadis ini. Sama seperti Al-Quran, kalau Al-Quran itu jelas ditulis sejak Nabi masih hidup, jadi kemutawatirannya itu dijamin. Tidak mungkin terjadi kebohongan di antara perawi hadis. Nah, ini juga hadis tentang haji ini diriwayatkan dengan beragam jalur. Informasinya memang redaksinya sedikit-sedikit beda, tetapi informasinya maknanya sama saja. Jadi haji itu bisa dilakukan dengan cara ifrod, bisa dengan tamattu, bisa juga dengan kiron. Silahkan. Dan ini sama, sehingga saya tidak perlu membacakan. Paling di akhirnya beda di sini. Faqadha Allah hajjaha wa umrah. Walam yakun fi syai'in min dalika hajjun wala shadaqatun wala saumun. Nah, di sini tidak ada di dalam itu binatang untuk dikorbankan dan tidak ada juga sedekah wala saumun dan tidak saum. Tapi infonya seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini la khilafa baina ulama'i anna tamattu'a al-murada bi qaulillahi ta'ala. Nah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa haji tamattu itu itulah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah. Faman tamatta bil umrati ila haji famastaysara min haji. Siapa yang akan bersenang-senang? Tamattu itu bersenang-senang. Siapa yang akan melakukan haji tamattu bil umrati mendahulukan umrah haji daripada haji, pamaistaisaroma minah, maka tidak perlu ada bisa bisa gampang-gampang dengan masalah haji. Yang tidak memberatkan. Silahkan. Nah, ayat Al-Qur'annya juga ada yang membolehkan haji tamattu. Silahkan saja. Bahwa al-ihtimam bi asyir haji qabla haji annaman ahrama umrati fi dzilhijjah. Jadi itu adalah silakan orang mau mendahulukan umroh dibanding haji.
Jadi bersenang-senang kan, ya sekali lagi saya ceritakan, kalau mendahulukan umroh, haji itu haji tamattu, dan itu kebanyakan jamaah dari Indonesia kan, melakukan haji tamattu. Jadi kita begitu datang ke Mekah, lakukan umroh, setelah itu kita tadinya menggunakan pakaian ihram, paling setelah umroh, setelah sa'i, tahallul, udah menggunakan pakaian biasa lagi kan. Nah, nanti menjelang haji baru kita ihram lagi. Nah, itu yang disebut bersenang-senangnya itu begitu bebas, tidak perlu menggunakan pakaian ihram. Tapi kalau kita melakukan haji ifrad itu selama kita datang mulai ke Mekah sampai ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah, kita harus pakai pakaian ihram. Itu yang memberatkan, tidak gampang. Dan saya pernah mengalaminya. Tapi saya tidak terlalu lama, sekitar sepekan. Itu berat, kemana-mana harus pakai pakaian ihram. Ya artinya pakaian ihram itu hanya dua kain yang tidak boleh berjahit, tidak menggunakan celana dalam, tidak menggunakan kaos, harus pakai begitu. Yang paling itu tidur juga begitu. Kadang-kadang suka lupa ini. Karena ada AC kan kedinginan diselimutkan ke kepala. Padahal tidak boleh kepala ditutup kan. Selagi dalam keadaan ihram. Itu yang berat kalau haji ifrad itu. Tapi kalau haji tamattu ya bersenang-senang tadi bebas saja. Pakai pakaian biasa dan seterusnya. Nah, maka itulah yang disebut dengan haji tamattu. Ada dasar Al-Qur'annya dan dipraktikkan di zaman Nabi. Mendahulukan umroh dibanding haji. Tetapi kena dam, bayar dam. 375 real kalau dahulu. Mudah-mudahan sekarang juga tidak berubah banyak. Ada sana musadar, ada sana yajid, dan seterusnya diterima dari Aswad. Qala berkata Aswad, qalat berkata Aisyah, istri Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yasdurun nasu bidusukaini. Wahai Rasulullah, orang-orang telah melakukan dua kali ibadah, haji dan umroh maksudnya. Pas dulu dinusukin, sedangkan aku baru haji, baru haji saja baru satu kali. Wakilalaha, maka dikatakan kepada Siti Aisyah, intadri, tunggu. Faida tahurti, apabila engkau telah suci, fakhruju ila tan'im, silakan engkau pergi ke tan'im, wa'ahili, maka engkau lakukan ihram dan seterusnya. Ini sama juga dengan yang tadi ya beritanya. Siti Aisyah itu waktu pergi itu mau haji tamattu, tapi di tengah jalan pada saat di Padang Arafah beliau beliau itu adalah head gitu. Nah, digantilah langsung jadi haji. Kemudian setelah haji baru beliau nanti umroh. Gitu. Ini sama, hanya ini berulang-ulang, hanya redaksi yang beda-beda saja. Hanya diriwayatkan oleh demikian banyak jalur dengan redaksi yang berbeda-beda. Mudah-mudahan tidak bosan Pak ya. Memang saya tahu pasti akan baik. Tapi mudah-mudahan tidak bosan. Karena cara penyusunan yang dilakukan oleh Imam Bukhari begitu ulang-ulang. Jadi jumlah hadisnya itu ada 7.000 di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi yang diulang-ulang itu banyak sebetulnya. Jadi mungkin benar yang aslinya itu hanya 4.000-an hadis. Yang lain-lainnya diulang-ulang. Nah, ini hasil seleksi yang tadinya bisa ratusan ribu bahkan bisa jutaan hadis diseleksi oleh Imam Bukhari sehingga yang diriwayatkan yang sohe saja. Nah, hadis-hadis sohe. Nah, itu uh, ilmu Imam Bukhari itu demikian tinggi sehingga di dalam dalil-dalil kita itu yang pertama kita berdalil dengan Al-Quran, yang keduanya menggunakan hadis-hadis khawatir, yang berikutnya oleh hadis-hadis yang soheh. Nah, hadis soheh di dalam kita hanya mengikuti dua hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan ada imam-imam yang kitab yang Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi. Nah itu masih bercampur antara hadis soheh dan hadis hadis dhaif ataupun hadis hasan.
Tapi kalau Imam Bukhari itu dijamin sahih semuanya hadis. Walaupun istilahnya itu ada hadis yang ada gorib gitu kan, hadis gorib. Hadis gorib itu belum tentu doif, belum tentu doif, bisa saya sahih. Gorib itu artinya hanya diriwayatkan oleh satu jalur, dibilang aneh. Itulah demikian telitinya ulama-ulama di dalam ilmu hadis. Saking ingin memperoleh informasi yang benar-benar berasal dari Rasulullah. Jangan terjadi jangan terjadi disinformasi, salah informasi. Nah, kemudian ini hadis juga sama, hadasan Abu Nu'aim dan seterusnya dari Siti Aisyah. Aurajana kami keluar muhallina bil haji basyur haji. Sambil kita melakukan ihram untuk haji pada bulan haji. Pada zana ala Nabi Sarafin kami beristirahat di Saraf. Pakola maka berkata siapa Nabi SAW, man lam yakun ma'am hajjun, siapa orang yang tidak memiliki bidang ternak, bahabu aja umrotan, maka umroh saja. Banyak maka kerjakan. Paman kana ma'am hajjun, siapa orang yang memiliki binatang untuk dikurbankan, pala maka haji saja. Maka nama Nabi dan ada beserta Nabi SAW Warijalin dan beberapa orang munasabihi dari sahabat-sahabat Nabi lebih kuatin yang memiliki kekuatan al-hajju berantamun lahu umrotun memiliki binatang untuk dikorbankan tetapi tidak umroh. Pada khola maka masuk alaiya kepadaku an Nabi SAW dan pada saat itu kata Siti Aisyah, abdi aku menangis. Pakola maka bertanya Nabi, mayuk kiki, apa yang menyebabkan kona kayak wahai Aisyah? Kultu, saya berkata, sami tuka, saya mendengarmu wahai Nabi. Takulu, engkau berkata, ya sabika kepada sahabat-sahabatmu, ma kulta, apa yang telah kau katakan, pamuni itu al umrota, maka melarang kepadaku umroh. Wa masyanuka, apa perilakumu? Kultu, la usolli, saya tidak sholat. Karena tadi head barangkali. Kalau pala ya dirki maka tidak membahayakan anti min banati Adam. Kau juga dari anak-anak Adam, kan? Kutiba alaika wa kutiba alaihinna telah diwajibkan kepadamu apa yang telah diwajibkan kepada perempuan yang lain. Pakuni bihajatiki asaya cukup kiha. Maka jadi tetap saja engkau jadikan haji yang tadinya rencana umroh dijadikan haji. Untuk waktu hatta naparna sehingga kami semua berjalan ke kota Mina dan seterusnya. Kemudian dari situ Nabi seperti tadi memerintahkan kepada Abdurrahman untuk menyertai Siti Aisyah melakukan umroh dari Tan'im. Sama ceritanya seperti yang tadi. Yang perlu diulang-ulangnya. Tapi dalam kitab Bukhari diulang-ulang. Tapi tidak kita bahas. Kemudian di hadis ini hadasan Abu Nuaim, ini beda ini. Dari Ya'la bin Umayyah dari bapaknya. Anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki datang an Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu bil Ji'ronah ada di Ji'ronah. Wa alaihi dan beserta Nabi jubbatun ada jubah. Jubah baju yang besar, long dress sampai ke kaki berwarna kuning. Pakola kaifa ta'muri? Bagaimana kau mau jujur wahai Rasul? An asna apa yang harus dikerjakan di umrah dan umrohku? Panjalallah dan Nabi maka Allah menurunkan informasi atau wahyu kepada Nabi. Pasuti robi sobin maka aku ditutup bisobin dengan pakaian wa wadid anni kodro itu Nabi ya. Dan akhirnya aku melihat semuanya kepada Nabi SAW, fakun unzila dan telah diturunkan alih kepada Nabi al-wahyu-wahyu. Fakola maka berkata Umar Sayyidina Umar Ta'ala kesini ayat sudukan tandro ilan Nabi. Apakah ingin digampangkan melihat Nabi SAW? Fakun anzala alaihil wahyu. Dan Allah telah menurunkan kepada Nabi wahyu. Kultu, aku berkata na'am betul. Warfa'al sobi maka diangkatlah ujung baju panador tu maka kemudian saya melihat nilai kepada Nabi lahu itu agak kelihatan berat Nabi itu kan. Kalau masuk anhu maka pada saat selesai olah ada sa'il mana orang yang bertanya tadi ini berarti perihal umroh.
Nah, Nabi tadinya ditanya oleh sahabat ini, tapi pada saat ditanya itu wahyu turun sehingga tidak segera dijawab itu orang. Barangkali Nabi dituruni wahyu mengenai tata cara umroh. Nah, setelah wahyu selesai, baru Nabi bertanya, mana yang bertanya tadi itu kan? Mau dijawab. Ikhla anka jubbah. Ikhla itu artinya tanggalkan dari buka gitu kan maksudnya. Buka jubah darimu itu. Waktu asal kulupi an kawan sisarok. Dan mandilah atau cucilah itu bekas-bekas dari bekas celupan atau warna-warna kuning pas nabi umrotika pas nabi hajika. Kerjakan apa di dalam umroh seperti apa yang kau kerjakan di dalam haji. Jadi umroh dan haji itu sama saja. Hanya bedanya kalau di haji itu ada wukuf, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina. Sedangkan kalau tawaf dan sa'inya itu sama saja. Bedanya di situ. Nah, kalau haji juga hanya pada waktu-waktu tertentu musimnya. Sedangkan kalau umroh itu nanti bisa di waktu yang bebas. Nah, kemudian di hadis berikutnya hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Hisham an Urwah an abihi. Qultu la Aisyah, saya bertanya kepada Siti Aisyah, Aro'aiti qaula Allah tabaraka wa ta'ala, apakah engkau bagaimana pendapat tentang firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro wala junaha alaihi ayyat tawwaba bihima. Sungguhnya sofa dan marwah itu termasuk syiar-syiar agama Allah. Maka siapa orang yang melakukan haji atau umroh, maka tidak ada dosa untuk melakukan tawaf di antara sofa dan marwah. Tawaf atau sa'i, itu kan istilah saat ini. Fala aro, maka saya tidak melihat ala hadir kepada salah seorang syair sesuatu. Allah ya tatawwafa, untuk tidak bertawaf. Iman di antara sofa dan marwah. Jadi dalam bahasa hadis ini sebutnya tawaf. Tapi dalam istilah kita sa'i. Tawaf itu berkeliling sebetulnya. Tapi kalau sa'i itu berjalan antara tawaf dan antara sofa dan marwah. Fakolat, maka berkata Aisyah itu Siti Aisyah, kalla tidak. Lauka kanat kama takul kanat pelajun alaihi alla yatatawwafa bihima. Jadi artinya lakukanlah perjalanan antara Safa dan Marwah itu perintah ayat tadi. Sesungguhnya ini nanti menjadi rukun gitu kan saat melakukan ibadah umroh ataupun haji untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dasarnya adalah ayat di Al-Baqarah ini, ayat 150-an. Ayat inna sofa wal marwata min syairillah dan seterusnya. Ma'atamma tidaklah menyempurnakan Allah haji terhadap haji seorang ulama tahu dan tidak juga umrohnya lam yatub yang tidak tawaf baina sofa wal marwah yang tidak melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Artinya tidak sah haji maupun umroh kalau tidak melakukan sa'i antara bukit sofa dan marwah. Itu rukun haji ataupun rukun umroh. Jadi kalau tidak melakukan itu tidak sah. Rukun itu sesuatu yang harus dijalani. Dan di hadis berikutnya hadatsana Ishaq bin Ibrahim an Jarir an Ismail dan seterusnya dari Abi Aufa. Qala, berkata Abu Aufa, I'tamaroh telah umroh Rasulullah SAW, wa tamarna, dan kami juga mengikuti umroh mau beserta Nabi. Dalam mendakwalah maka pada saat masuk Nabi kata kepada Mekah, topa beliau tawaf, waktu dan kami juga tawaf mau beserta. Wata, dan mendatangi Nabi As-Sofa kepada Sofa wal Marwah dan Marwah. Wataina, dan kami pun mendatangi Nabi. Wakuna nasturuhu min ahli Makkah, kami menutupi dari para penduduk Mekah. Artinya kalau saat ini kan Sofa dan Marwah itu sudah di dalam Masjidil Haram. Kalau dahulu zaman Nabi masih terbuka, belum ada dinding-dindingnya. Nah, nanti para sahabat menutupi Nabi dari penglihatan orang-orang kafir, gitu. Karena dikhawatirkan bisa saja ada yang manah, ada yang melempar dengan tombak dan sebagainya. Para sahabat
melindungi Nabi pada saat beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Itu maksudnya. Wakunna dan kami menutup dan ada kami nasturuhu kami menutupi Nabi min ahli Makkah dari kota Makkah yarmiyahu ahadun supaya tidak melempar sesuatu kepada Nabi, dilindungi. Pakola lahu sahibun maka berkata kepada akan ada Ka'bah, apakah itu sudah masuk Ka'bah? Pola lah, tidak. Nah, agak ada jarak antara Ka'bah dan ini Bukit Sofa dan Marwah. Kalau sekarang sudah tidak hanya satu lantai, sudah 2 sampai 3 lantai sofa dan di dalam masjid pakai AC sekarang itu nyaman. Kalau dulu berpanas-panasan Nabi. Hadasan al-Humaydi qala hadasan Sufyan an Amr bin Dinar qala sa'alna Ibnu Umar radhiyallahu anhu an rajulin tawafa bi baiti. Ditanya Ibnu Umar perihal seseorang yang tawaf di Baitullah di umratin dalam satu bina sofa, tetapi dia tidak melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Ayah di imratahu apakah sudah bisa mendatangi istrinya? Coca-Cola maka berkata Sayyidina Ibnu Umar, Qadimah telah datang kan Nabi SAW, Fatawaf maka beliau tawaf di Baitullah, bil baiti di Baitullah, 7 kali, wasallallahu khalfal maqami, kemudian sholat di belakang maqam Ibrahim, ini 2 rakaat, Fatawaf dan beliau itu sa'i, baina Safa wal Marwah dan antara Bukit Safa dan Marwah, 7 kali, wa qad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Ada contoh terbaik di Rasulullah. Jadi waktu itu ada sahabat yang bertanya, mungkin kalau sekarang sudah pengetahuan yang semua orang mengerti gitu, bahwa umroh itu harus tawaf di Ka'bah dan juga sa'i di Bukit Safa Marwah. Tapi kalau dahulu masih ada para sahabat yang bertanya-tanya, apakah umroh itu hanya cukup dengan tawaf saja di Ka'bah, tidak perlu sa'i? Bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah dahulu memberikan contoh kalau umroh itu beliau tawaf di Ka'bah 7 kali, kemudian setelah itu beliau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, setelah itu baru beliau melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh hanya tawaf saja, tetapi harus juga dengan sa'i karena itu rukun harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak sah. Susah itu tahallul di rambut. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan sampai sekarang juga begitu berlaku bagi kita juga. Kemudian dari berikutnya wakola masalah menjadi Jabir dan seterusnya walayak roban hatta yatu pada sepal marwah. Kami tidak mendatangi istri-istri kami sehingga kami melakukan sofa dan marwah. Artinya pada saat kita umroh juga ihram kemudian sama selesai tidak boleh melakukan persetubuhan dengan istri. Itu waktunya paling hanya 1 jam, ngapain mau melipir cari hotel, ya udah selesaikan ibadah umrohnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu juga. Beliau selesaikan dahulu ibadah umrohnya, baru hubungan antar suami istrinya. Ada Salam Muhammad bin Bashar dan seterusnya dari Abi Musa al-Asy'ari. Kodim tu aku telah datang ala Nabi kepada Nabi SAW bil Batha sampai ke daerah yang disebut dengan Batha. Ahajajta apakah engkau akan haji? Kultu saya berkata na'am betul Rasul. Qala bima ahlal tak pakai apa? Bagaimana ihram? Kultu labbaika bi bagaimana ihram? Nah, ini cara niat ihram. Labbaika bi ihlali ka ihlali Nabi. Saya mengucapkan labbaik Allah. Labbaika bi ihlali ucapan labbaika sebagaimana ihram yang telah engkau contohkan. Ihlalin Nabi seperti ihramnya Nabi. Qala ahsanna. Bagus kalau gitu. Qutub bil baiti. Silakan tawaf di Baitullah, di Safa wal Marwah dan di Safa dan Marwah. Subhanallah kemudian kau melakukan tahallul. Patut tu maka aku bertawaf bil baiti di Baitullah wa di Safa dan Marwah dan di Safa wal Marwah. Semua ada itu muratan kemudian saya mendatangi istriku min koisin dari kois papa papa lah terusik semua ahlatu bil haji. Kemudian setelah itu aku melakukan ibadah haji. Fakun tu ubtiyabi. Itulah yang
dipatwakan kepadaku oleh Nabi. Hatta kana fi khilafati Umar sampai di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Qala in akhadna kalaulah mengambil kitab ilahi dari kitab Allah fa innahu ya'mul bit tamam maka itu akan sempurna. Wa in akhadna bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam yahilla hatta yablugul hajju mahillah. Maka jangan bertahalus sehingga engkau menyembelih kurban. Jadi artinya nah, sekali lagi ini haji tamattu bukan umroh dan berhaji. Silakan. Umroh itu paling hanya satu zaman dan tidak lama. Setelah itu bebas dan pada tanggal 8 Dzulhijjah kita ihram untuk melakukan ibadah haji. Itu yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan itu juga yang dilakukan oleh kebanyakan jamaah Indonesia. Kemudian hadis terakhir, hadatsana Ahmad bin Isa dan seterusnya disebutkan di sini dari Asma binti Abi Bakar. Nah, Siti Asma juga itu kakak. Kalau Siti Asma kakak Siti Aisyah karena lebih tua beliau. Kakak Siti Aisyah, ada suatu kana asma'u asma'an yaqulu kullama marrat bil hajun. Siti Asma mendengar setiap melewati hajun, Nabi SAW berdoa. Laqad nazalna ma'uha huda. Sungguh kita semua sudah melewati ini. Wa nahnu yawma idzin khifafun. Nah, pada hari ini kami semua eh, terhalang demikian tipis gitu, dinding kami. Pak Tamartu maka saya melakukan umroh. Ana wa ukhti saya dengan saudaraku Aisyah dan Siti Aisyah wa Zubair dan Jubair wa Fulan dan Fulan wa Fulan dan Fulan falamma masahna baita ahlana maka pada saat kami ada di Baitullah kami melakukan ihram min asyi bil haji untuk melakukan ibadah haji. Itu barangkali setelah demikian lama Nabi sudah wafat, maka mereka tetap berkunjung juga ke Mekah untuk melakukan haji. Itu yang dilakukan oleh Siti Asma, kakaknya Siti Aisyah dan juga Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya kira itu bahasan kita pada hari ini.